Tahukah kalian apa itu pengadaan barang jasa pemerintah? Menurut Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, atau pemerintah desa yang dibiayai oleh APBN atau APBD atau APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Proses pemilihan penyedia dalam pengadaan barang jasa pemerintah terbagi menjadi 5 metode, yaitu e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender atau seleksi. E-purchasing adalah tata cara pembelian atau memperoleh barang jasa melalui sistem katalog elektronik. E-purchasing dapat dilaksanakan melalui 3 metode, yaitu negosiasi, mini kompetisi, dan kompetitif katalog. Pada bagian ini, kita akan berfokus pada metode mini kompetisi. Apa itu mini kompetisi? Mini kompetisi adalah metode kompetisi yang dilakukan terhadap 2 atau lebih penyedia katalog elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan PPK atau PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik. Simpelnya, ini adalah metode kompetisi yang melibatkan persaingan harga antar penyedia untuk paket pengadaan tertentu. Namun semua ini dilakukan secara digital melalui aplikasi Inaproc. Jenis penawaran dalam mini kompetisi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu mini kompetisi itemized dan mini kompetisi non-itemized. Mini kompetisi itemized adalah cara memilih penyedia melalui kompetisi untuk beberapa jenis barang atau jasa dalam satu paket. PPK bisa menetapkan penyedia berbeda untuk tiap jenis barang atau jasa. Peserta boleh menawarkan sebagian atau semua item yang dikompetisikan. Sedangkan mini kompetisi non-itemized adalah cara memilih penyedia melalui kompetisi untuk beberapa jenis barang atau jasa dalam satu paket. Namun, peserta harus menawarkan semua item yang dikompetisikan. Alur mini kompetisi dimulai dari tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan meliputi PPK atau PP melakukan pengecekan kesesuaian produk sesuai dengan kebutuhan untuk kategori barang jasa lainnya dan pembuatan dokumen kompetisi untuk pekerjaan konstruksi. Tahapan pelaksanaan dimulai dari pembuatan paket mini kompetisi oleh PPK atau PP, kemudian penyedia melakukan penawaran pada aplikasi katalog elektronik. Selanjutnya, secara otomatis aplikasi akan menyusun daftar peringkat penawaran peserta kompetisi berdasarkan harga penawaran terendah. Kemudian, PPK atau PP melakukan evaluasi peserta berdasarkan peringkat dan menetapkan pemenang. Setelah pemenang terpilih, aplikasi katalog elektronik akan mengumumkan pemenang dan mini kompetisi telah selesai. Pelaku mini kompetisi terdiri dari 3 pihak yang berbeda, yaitu PPK, PP, dan penyedia. PPK memiliki wewenang untuk melaksanakan mini kompetisi dengan nilai pagu anggaran di atas 200 juta rupiah. Sedangkan PP memiliki wewenang untuk melaksanakan mini kompetisi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 200 juta rupiah. Penyedia merupakan pihak yang menawarkan produknya pada aplikasi katalog elektronik, atau dengan kata lain, penyedia adalah penjual barang atau jasa. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat mini kompetisi yaitu untuk kategori barang jasa lainnya terdiri dari dokumen kompetisi apabila ada, pagu anggaran atau HPS, dan spesifikasi teknis. Sedangkan untuk kategori pekerjaan konstruksi terdiri dari dokumen kompetisi yang bersifat wajib, pagu anggaran atau HPS, spesifikasi teknis yang sudah termasuk DED, rencana penerapan uang muka dan jaminan uang muka apabila ada, rencana penerapan jaminan penawaran apabila ada, rencana penerapan jaminan pelaksanaan apabila ada, dan persyaratan atau dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan apabila ada. Dan terakhir, proses mini kompetisi diakhiri dengan diterbitkannya surat pesanan melalui aplikasi Inaproc yang berisi persetujuan antara PPK atau PP dengan penyedia. Pada bagian kali ini, kami akan menjelaskan pembuatan mini kompetisi pada e-katalog versi 6. Silahkan klik daftar transaksi, kemudian pilih menu kompetisi. Berikutnya, untuk membuat kompetisi baru, silahkan klik menu tambah kompetisi. Kemudian, Anda dapat memilih pengadaan barang dan jasa lainnya untuk kategori non-konstruksi dan pengadaan konstruksi untuk kategori konstruksi. Pada bagian ini, kita akan mencoba membuat mini kompetisi dengan kategori konstruksi, pilih menu pekerjaan konstruksi, kemudian pilih buat kompetisi. Berikutnya, Anda akan diarahkan untuk pengisian detail pembuatan mini kompetisi, dimulai dengan mengisi RUP, berikutnya, silakan isi judul kompetisi.
Berikutnya, silakan isi jadwal kompetisi di mana waktu minimal pengadaan untuk pekerjaan konstruksi yaitu 3 kali 24 jam. Berikutnya, Anda akan diminta untuk mengisi detail pekerjaan konstruksi dengan klik tambah kualifikasi pekerjaan. Silakan mengisi kategori dan detail pekerjaan sesuai dengan kebutuhan. Bagian yang wajib diisi adalah bagian yang paling bawah, yaitu pagu pekerjaan, jumlah, dan satuan. Apabila sudah diisi, silakan klik simpan. Berikutnya, Anda akan diminta untuk mengisi kualifikasi penyedia, bisa memilih UMK atau non-UMK. Berikutnya, Anda diminta mengisi tipe pembayaran, apakah sekali bayar atau termin. Berikutnya, silakan mengisi lokasi pengiriman. Selanjutnya, silakan mengisi jadwal penyelesaian pekerjaan. Terakhir, silakan unggah dokumen kompetisi yang sudah memuat DED dan dokumen pendukung lainnya. Untuk perhatian, seluruh dokumen yang diunggah dapat dilihat juga oleh penyedia. Oleh karena itu, mohon untuk tidak mengunggah dokumen sensitif seperti RAB dan lainnya. Dalam hal pembuat mini kompetisi adalah PP, maka akan muncul menu pilih PPK untuk memilih PPK yang akan membuat surat pesanan. Apabila data yang dibutuhkan masih belum lengkap, Anda dapat klik simpan sebagai draft dan menyelesaikan pengisian data mini kompetisi di lain waktu. Namun, apabila semua data telah diisi dengan lengkap, silakan klik simpan dan tayangkan untuk menayangkan mini kompetisi. Dalam hal mini kompetisi Anda sudah dibuka namun ada perubahan, Anda bisa klik ke menu kompetisi saya, kemudian pilih menu kompetisi yang akan diubah dan klik lihat detail. Apabila kompetisi Anda sudah tayang, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pada halaman detail kompetisi. Pertama, Anda bisa melihat riwayat perubahan, kemudian Anda bisa menghubungi pusat bantuan, berikutnya Anda bisa membatalkan kompetisi, dan yang terakhir, Anda bisa mengubah kompetisi. Namun hal tersebut akan memiliki perbedaan komponen yang bisa diubah apabila sudah ada penawar dan belum ada penawar. Jika masih belum ada penawar, Anda dapat mengubah seluruh komponen kompetisi. Apabila sudah ada penawar, Anda hanya bisa mengubah RUP dan jadwal penyelesaian pekerjaan. Apabila Anda melakukan perubahan pada kompetisi, Anda wajib menambahkan 1 hari pada waktu berlangsungnya kompetisi. Apabila waktu berlangsungnya kompetisi sudah habis dan memiliki lebih dari 1 penawar, Anda dapat memulai evaluasi. Namun apabila memiliki kurang dari 1 penawar, maka otomatis kompetisi akan dibatalkan. Untuk memulai evaluasi, maka Anda dapat klik mulai evaluasi. Berikutnya, Anda akan diminta untuk mengevaluasi pemenang. Kemudian Anda akan diminta untuk memeriksa SKP terlebih dahulu. Jika SKP telah sesuai, maka Anda dapat melanjutkan evaluasi dengan klik lanjut evaluasi. Pada halaman ini, Anda dapat memeriksa dokumen-dokumen yang telah dilampirkan beserta rincian spesifikasi teknisnya. Apabila dirasa penyedia tersebut kurang cocok, Anda dapat memilih menu tolak penawaran dan mengisi alasan melakukan penolakan. Namun apabila Anda yakin dan merasa penyedia tersebut cocok, maka Anda dapat memilih penyedia tersebut sebagai pemenang dengan menekan menu tunjuk sebagai pemenang. Jika sudah, maka Anda dapat menekan menu simpan evaluasi untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya yang akan menampilkan laman detail kompetisi dengan status menunggu konfirmasi dari penyedia. Apabila penyedia menyetujui, maka status akan berubah menjadi kompetisi selesai dan akan dilanjutkan ke tahapan pembuatan surat pesanan dengan menekan menu lihat detail pesanan. Pada halaman ini, Anda dapat memeriksa kembali ringkasan pesanan yang telah dibuat. Apabila pelaku pembuat mini kompetisi adalah PP, maka pada halaman ini, PP harus menunggu konfirmasi dari PPK terlebih dahulu untuk melanjutkan pembuatan surat pesanan. Namun jika Anda adalah PPK, maka Anda dapat langsung menekan menu Buat Pesanan untuk membuat surat pesanan. Anda dapat mengunggah dokumen SSUK, SSKK, dan dokumen pendukung lainnya pada menu pop-up yang muncul. Kemudian klik menu Lanjut Buat Pesanan. Selanjutnya, Anda dapat melihat surat pesanan yang terlampir pada layar.
Jika terdapat ketentuan tambahan, Anda dapat klik menu tambah ketentuan. Atau jika Anda ingin mengubah lampiran SSUK dan SSKK, dapat klik menu ubah lampiran SSUK dan SSKK. Jika semua sudah benar, Anda dapat menandatangani surat pesanan dengan klik menu tanda tangan digital. Surat pesanan telah berhasil dibuat dan ditandatangani. Selanjutnya, Anda hanya perlu menunggu penyedia untuk menandatangani surat pesanan.